kita sadari ya teman-teman bahwa tekanan kehidupan tuh makin tinggi banget. Benar. Ya, secara global nih, secara dunia. Nah, kalau bicara tentang Indonesia, ya tentunya dampaknya ke Indonesia dong. Ya. Tekanan-tekanan hidup, kayak misalnya harga beras berapa sekarang. Beliau adalah guru saya, guru hipnoterapi, guru NLP, pokoknya guru buat jiwa dan mental saya yang begitu kacau kemarin ya. Dan sarannya apa nih coach buat orang-orang yang terkena ansietis? Kalau menurut riset dari Kementerian Kesehatan, pasca pandemik itu peningkatan tentang persoalan kesehatan mental ini 63%. Wow, lebih. Atau dalam bahasa lain kita biasa kalau di sini sebut grand why. Yes. Jadi kenapa yang namanya why bukan how? Kan banyak orang bilang gimana caranya supaya bisa happy life, enjoy gitu ya. Pertanyaannya bukan how, bukan bagaimana, tapi why. Kenapa? Kenapa kita mau bahagia? Kenapa kita mau bahagia? Halo, assalamualaikum. Saya Lukman Baktiar bersama dengan Coach Bram. Assalamualaikum. Hari ini itu hari yang luar biasa buat saya. Saya merasa terhormat sekali bisa mewawancarai Coach Bram. Ya, siapa beliau? Ini saya ceritain sedikit ya. Beliau adalah guru saya, guru hipnoterapi, guru NLP, pokoknya guru buat jiwa dan mental saya yang begitu kacau kemarin ya. Dan sekarang baik. Dan beliau namanya itu di hati saya ada dan insya Allah sampai akhir hayat ya, karena pada saat saya terkena stroke itu beliau yang orang pertama kali saya telepon dan beliau yang mendoakan saya. Masya Allah, terima kasih Coach Bram. Dan saya sekarang kembali menjadi sehat seperti ini. Coach Bram, saya ini kemarin saya dapat kabar dari Menteri Kesehatan ya di dalam Reels bahwa 34 juta orang Indonesia itu terkena mental health. Itu bagaimana tuh Coach Bram? Iya, ini kan memang dunia kan lagi nggak baik-baik aja ya, Coach ya. Siap. Kita sadari ya teman-teman bahwa tekanan kehidupan tuh makin tinggi banget. Benar. Ya, secara global nih, secara dunia. Nah, kalau bicara tentang Indonesia, ya tentunya dampaknya ke Indonesia dong. Ya. Tekanan-tekanan hidup, kayak misalnya harga beras berapa sekarang. Oh. Iya kan? Depresi itu pengaruhnya ya. Iya dong, kan artinya gini, ketika ada tekanan hidup itu muncul, maka orang-orang yang tadinya punya permasalahan kesehatan mental udah membaik, ke-trigger lagi. Oke. Itu yang memang sudah punya sebelumnya ya. Sudah ada program masa lalu. Oke. Atau boleh jadi karena tekanan-tekanan kehidupan yang baru ini akhirnya menimbulkan trauma-trauma baru. Gitu ya. Kalau menurut riset dari Kementerian Kesehatan, pasca pandemik itu peningkatan tentang persoalan kesehatan mental ini 63%. Wow, lebih banyak rupanya daripada perkiraan yang kita kira ya, hanya 3. Oh, Masya Allah. Oh, terus sekarang ini nih ya, di grup saya juga nih Coach, di grup saudara saya Dosi itu mereka ada yang anxiety nggak sembuh-sembuh gitu kan. Sebenarnya saya sudah katakan bahwa anxiety itu persoalan daripada alam bawah sadar yang cemas akan masa depan. Betul. Gitu. Dan beberapa emang udah ada saya hipno, tapi saya nggak sanggup Coach, karena se-Indonesia nih rupanya semakin banyak gitu Coach. Nah, makanya saya di sini saya kembali, kalau udah nggak mampu saya kembali ke gunung, kembali ke guru gitu kan ya, kembali ke tempat di ISQ Menara 165 Jakarta. Nah, sarannya apa nih Coach buat orang-orang yang terkena ansietis? Kalau buat saya sih dari Dr. J. Amin itu ya, dari Amerika mengatakan tuh bahwa salah satunya adalah mereka tidak memiliki meaning and purpose yang kuat. Iya. Nah, saya lihat, dengar, dan saya rasakan juga sendiri setelah saya mengikuti New Chapter, eksekutif dan sebagainya, saya mendapatkan bahwa ini loh yang kira-kira saya butuhkan dan orang-orang itu butuhkan. Setelah kita memiliki meaning and purpose, insya Allah nggak ada lagi persoalan. Benar nggak Coach segitu? Betul banget. Gimana tanggapan itu? Sebenarnya mungkin lebih tepatnya kita punya pondasi pijakan yang lebih kuat. Itu dia. Kalau di dalam ISQ hipnoterapi kan kita ada namanya inner strength tuh Coach. Inner strength. Ya, inner strength. Which is sebenarnya bendanya sama gitu ya. Itu adalah potensi dalam diri manusia
suprapotensial ya, atau kalau dalam bahasa yang kita pahami kan bahwa itu adalah memang dorongan spiritual yang Tuhan berikan, yang Allah kasih ke dalam diri kita ya, dorongan spiritual. Atau dalam bahasa lain kita biasa kalau di sini sebut grand why. Yes, grand why. Jadi kenapa yang namanya why bukan how? Kan banyak orang bilang gimana caranya supaya bisa happy life, enjoy gitu ya. Pertanyaannya bukan how, bukan bagaimana, tapi why. Kenapa? Kenapa kita mau bahagia? Kenapa kita mau bahagia? Kita mau tenang, kita mau damai. Why? Itu yang paling penting. Ya kalau bicara ya dalam konteksnya ya kan, kalau misalkan ya alhamdulillah Muslim, saya Muslim, Coach Lukman juga Muslim. Bicara tentang happiness, maka kita nggak jauh beda dong, nggak jauh-jauh. Islam sendiri kan salam kedamaian. Masya Allah. So jadi bicara kenapa kita damai, ya kenapa kita memeluk agama Islam, kan itu. Dalam sekali. Karena gini Coach, ada juga yang saya saranin, kamu pergi ke hipnoterapi. Iya. Dia akhirnya pergi Coach ke hipnoterapi, tapi nggak selesai. Iya. Nah, nggak selesai-selesai. Nah, ini saya bilang perbedaannya ada. Betul. Poinnya tadi, yang kedamaian, rasa damai, rasa ingin aman itu Betul. adanya di mana? Adanya di spiritualitas. Terus perbedaannya apa nih Coach? Kira-kira. Jadi bedanya mungkin gini, Coach. Mungkin lebih tepat ya. Mungkin maksud saya, kalau tadi misalkan dalam konteks agama Islam, tapi bukan berarti agama lain kan tentunya mendambakan, pasti mengajarkan untuk juga tentang kedamaian. Pasti. Ya. Tapi fitrahnya kan sama nih, as a human being, sebagai manusia. Bedanya kalau mungkin di tempat lain gitu ya, mengubah paradigma kepada paradigma lain. Paradigma kepada paradigma lain. Berpikir negatif menjadi berpikir positif gitu ya. Korek. Negatif positif. Bagus nggak? Bagus. Tapi temporary seringkali. Korek. Karena hidup kita kan terus dinamis ya, tantangan hidup terus bertambah. Benar. Maka kita perlu pondasi yang kuat, yaitu inner strength. Hingga bukan hanya paradigm ke paradigm, negatif paradigm, mental negatif ke mental positif, mindset negatif ke mindset positif, tapi dari mindset negatif kepada spiritualitas. Kalau sudah masuknya spiritualitas, wah itu udah keluarannya udah pasti positif. Saya merinding gitu kan. saya. Artinya kita nggak takut lagi dengan apa yang terjadi. Iya. Apalagi hanya sekedar anxiety. Itu cemen. Iya kan? Wah, jadi memang perbedaannya itu. Perbedaannya di sini lebih dalam, lebih ke spiritualitas, dan Anda harus merasakan itu. Terus bagaimana, Coach? Kalau yang saya lihat, dengar dan rasakan, ini kan masih baru ya, ibarat kata baru berjalan berapa tahun untuk hipnoterapi gitu kan ya. Terus sedangkan masyarakat kebutuhannya ini sangat tinggi nih, Coach. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat nih, Coach, untuk bisa mendapatkan yang saya rasakan juga gitu kan? Iya, tentunya ada beberapa cara sih Coach gitu ya. Yang pertama adalah self healing ya, itu bisa dilakukan self healing. Tapi self healing itu perlu komitmen dan konsistensi. Korek. Ya, terus menerus gitu ya. Ya seperti Coach Lukman kan juga pernah sharing juga, pasti teman-teman udah pernah dengar sharingnya Coach Lukman gitu. Ketika beliau Coach Lukman sakit, ya, itu kan perlu komitmen konsistensi every day. Setiap hari, setiap saat gitu ya, untuk bangun habit, untuk bangun sinaps kita lagi ya, sambungan antar otak lagi tuh, itu perlu komitmen konsistensi. Iya. Tapi kalau kemudian juga satu sisi kita mau fast track gitu ya, cepat, maka perlu bantuan hipnoterapi. Ya, dalam hal ini tentu khususnya kalau mau nggak cuma paradigm to paradigm, ya nggak mau ke mental negatif ke positif, tapi memang dia punya motivasi pribadi sendiri yang memang dari dalaman inner drive-nya dia, inner strength-nya dia ya, dimensi spiritualnya dia, ya ke ISQ hipnoterapi. Masya Allah. Jadi nih Anda harusnya kalau mau seperti saya, nih saran saya, ikut tuh dari ISQ, dari New Chapter, dari apa itu, Anda jadi merasakan luar biasa. Lalu jadilah praktisi hipnotis
hipnoterapis. Kenapa? Karena banyak di sekeliling Anda yang pengen, nggak akan sanggup ISQ dari awal-awal untuk menghandle begini banyaknya Betul. permasalahan. Jadi perlu Anda semua, leader-leader hidrosi dan semua masyarakat yang mendengar ini untuk bisa juga menjadi terapis-terapis handal sampai ke spiritual tingkatnya. Dan insya Allah akan membantu Anda, keluarga Anda, anak, istri, dan juga masyarakat. Dan insya Allah itu akan diridhoi sama Allah. Gitu ya. Amin, insya Allah. Amin. Terus kira-kira kalau setahun berapa kali tuh Coach kalau ada training-training seperti ini? Kalau untuk yang pelatihan itu sebenarnya kalau untuk hipnoterapi sendiri, ISQ hipnoterapi itu kan per 3 bulan, Coach. Per 3 bulan. 3 bulan. Nah, termasuk kalau kayak misalkan ISQ Basic 165 ya, kemudian ada new chapter eksekutif gitu ya, atau mission karakter ya, building. Nah, itu ya per 3 bulan. Tapi ya kurang lebih hampir almost every month sih ada kelasnya kan. Hampir setiap bulan tuh ada kelasnya. Nah, luar biasa. Selain itu, Coach, yang saya lihat, selain dia bisa berbagi kepada masyarakat dan juga kepada keluarga, sehingga hubungannya menjadi baik, sehingga hubungan dia sama Tuhan menjadi lebih baik. Ini juga rupanya kayak saya nih, Coach. Banyak yang panggil saya dan tiba-tiba saya diselipin gitu, kawan-kawan. Jadi ada nilai ininya ya, cuannya juga ya, Bari. Bisa juga ya, Coach, buka klinik-klinik gitu ya. Oh, profesi ya. Nah, kalau di kita begitu selesai ikut kelas ISQ hipnoterapi, teman-teman boleh buka ISQ Wellness Center. Wow, ya. Nah, ini kayak misalkan nih Coach Lukman, ya kan? Kan Coach Lukman juga praktisi di kalau hidrosi ini kan lebih kepada tubuh, betul ya? Iya, bagian Physical, luaran. ya, bagian luaran. Tapi kalau bicara wellness sebenarnya kan komprehensif dia. Body, mind, emotion, and soul. Ya, atau 4R lah bahasa Indonesianya. Raga, rasio, kemudian rasa dan ruh. Ya, 4R. Ya, jadi misalkan teman-teman sudah seperti Coach Lukman nih fokus kepada kesehatan tubuh, maka seperti Coach Lukman juga belajar untuk jadi praktisi kesehatan mental. Correct. Karena Dr. Otto Hendrik Dr. siapa namanya? Masaru Emoto, Coach. 90% masalah itu mulainya dari kesehatan mental. Kesehatan mental. Masalah kesehatan fisik ya, dari kesehatan mental. 90% itu banyak loh. Ya, jadi dengan mental yang sehat, insya Allah fisik kita akan sehat. Kalau boleh kutip juga Bapak kedokteran dunia nih, Ibnu Sina, Hafisin kan? Nah, dia bilang kegelisahan itu adalah separuh dari penyakit. Dan ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Ibnu Sina ya, bapak dokter dunia nih yang bilang gitu. Saya serasa lagi ikut training. Masya Allah, luar biasa. Wah, banyak sekali nih yang mau diomongin nih Coach Bram nih. Insya Allah. Aduh. Apa nih kira-kira yang mau disampaikan ke masyarakat lagi Coach Bram? Iya. Ini apalagi kalau misalnya khusus yang pertama untuk teman-teman yang anxiety gitu ya Coach ya. Buat teman-teman, pasti teman-teman mungkin boleh jadi ada yang sudah pernah mendengar, tapi dilatih praktis setiap saat gitu ya. Biasanya kalau lagi ada serangan, untuk yang self healingnya itu ya breathing teknik dulu 3 kali ya, 4-7-8 biasanya Coach. Ya, tarik 4 hitungan, tahan 7 hitungan, hembuskan 8 hitungan 3 kali. Dengan perut ya, pernapasan perut. Kemudian setelah itu lakukan latihan 5 panca indera. Ya. Jadi karena gini, teman-teman yang anxiety itu kan hidup di masa depan. Masa depan. Depresi hidup di masa lalu. Ya, tapi kalau mindful kan hidup di hari ini. Ya, mindfulness itu hidup di hari ini, menikmati hari ini. Nah, yang kita harus sadari adalah kita memahami kondisi kita hari ini baik-baik aja loh. Ya, kondisi kita hari ini baik-baik aja. Tapi pikiran kita terlalu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Yang belum terjadi masa depan. Ya. Dan kalau itu ternyata program yang sudah bertahun-tahun, itu udah terbiasa. Maka perlu dilatih juga untuk berada di momentum hari ini. Gitu. Di momentum sekarang. Caranya dengan 5 latihan panca indera. Pertama, ya kan, 5 visual. Fokus pada 5 hal. Jadi setelah breathing teknik, 3 kali, fokus pada 5 hal sekitar kita.
bahwa kita tuh sekarang lagi ada di sini loh. Kayak misalkan, oh saya fokus nih ke lampu ini nih. Oke, ini satu ya, ini lampu. Oh, saya lagi di sini loh, Bram. Bram lagi di sini. Yang dikhawatirkan tuh belum terjadi. Oh, kita lagi di sini. 1. 5, kemudian oh, saya lihat gelangnya Coach Lukman nih. Oh, ini 2 nih. Saya fokus ke sini 2. Ya, pokoknya ambil 5 hal yang kita fokuskan. Ya. Kemudian 4 hal yang bisa kita raba. Raba. Misalnya saya raba nih, tekstur ini saya raba. Oke, Bram lagi di sini loh. Ya. Tekstur celana saya. Oh, saya lagi di sini loh. Atau apapun yang ada benda di sekitar Anda. 4 hal yang bisa Anda raba. Oke. Ya. Kemudian 3 hal ya yang bisa Anda dengar, fokus. Oh, saya dengar tuh ada orang lagi beres-beres di situ, saya fokus. Oh, kemudian saya dengar ada suara orang ngobrol di situ. Oke, Bram, kamu lagi di sini loh. Ya, kamu lagi di sekarang. Kamu baik-baik aja loh. Ya. Kemudian 2 hal yang bisa Anda cium baunya. Ya, misal di sini saya cium, wah ini bau minyak wangi kan? Wah, masih ada gitu ya. Makanya kalau bisa teman-teman ini bawa apa ya? Kalau yang udah diagnosa anxiety itu juga bawa minyak wangi yang memang baunya tuh agak tajam seperti bau jeruk. Oh, Gitu. begitu ya, yang agak tajam rupanya. Yang seger gitu loh. Seger ya, jangan minyak wangi yang baunya itu kemenyan gitu kan. Horor. Nanti ya, ini beda soal ya. Iya, iya. Dan satu lagi adalah satu hal yang bisa Anda taste dengan lidah. Ya, kalau bisa itu rasanya yang lebih kuat, kayak misalkan coklat, ya, atau tadi potongan jeruk, ya, atau Anda lihat sekitar Anda gitu ya, apa bawa atau misalnya banyak tuh yang bawa permen-permen tapi yang agak keras gitu ya, dan iya ya, kemudian kita sadar, oh sekarang saya ada di sini. Itu latihan untuk bangun kesadaran. Mungkin buat kita yang nggak anxiety ini kayak tips biasa. Tapi buat orang yang sedang terdampak anxiety, panic attack, ketika kita lakukan 5 penglihatan, 4 kemudian tadi apa? Pendengaran, 3 4 perabaan, 3 pendengaran. Ketika mulai turun nih, gelombang otaknya mulai turun kok. Masya Allah, ilmu luar biasa kita hari ini, Masya Allah. Panic attack-nya itu akhirnya berhilang. Oh ya. Deg-degannya, pusingnya, itu mulai hilang tuh, gitu. Sampai ke taste gitu ya, begitu dirasa makan potongan jeruk nipis gitu, itu sudah, insya Allah gejala-gejalanya udah hilang, insya Allah. Para pemirsa, ini ilmu baru juga buat saya, bukan buat Anda aja. Wah, luar biasa. Nggak habis-habis nih Coach Bram kalau ngomong Coach Bram. Aduh, saya justru malah banyak belajar sama Coach Lukman. Gimana ceritanya? Iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, itu dilatih terus-menerus ya, self healing itu ya. Tapi kan paling penting juga adalah yang paling penting nih Coach. Setelah 5, 4, 3, 2, 1 balik kesadaran, bersyukur. Iya kan? Betul. Alhamdulillah ya Allah, sudah lebih baik ya. Karena panca indera ini juga kan dari Allah. Pendengar dari Allah, perkabaran pendengar semua dari Allah. Dan sebenarnya persoalan daripada mental illness itu adalah rasa syukur ujung-ujungnya, rasa memaafkan. Wah, aku jadi merinding sekarang ya. Apa gua lagi terhipno gitu. Saya nggak tahan kalau dengar suara Mas Bram tuh berkaca-kaca. Ini di belakang kita nih ada Universitas Ari Ginanjar, dan insya Allah anak saya akan di sini juga, kuliah di sini. Dan kalau Anda mau juga memiliki anak yang memiliki generasi yang luar biasa ya, artinya yang paripurna dari segi fisikal, emosional, dan juga spiritual, dan menjadi generasi yang luar biasa untuk Indonesia maju, Indonesia emas, maka segera daftarkan di Universitas Ari Ginanjar. Begitu Mas ya? Betul ya. Karena sekarang kalau kita lihat kan banyak orang pinter-pinter gitu ya Coach. Ya, hacker Luar biasa. kurang pinter apa coba? Kurang pintar apa? Tapi buat ngebajak, buat kemudian blackmail gitu kan? Iya. Saya ingat juga guru kita Pak Ari Ginanjar Agustian, dia ngomong untuk masa depan yang mahal itu adalah karakter. Karakter. Banyak orang pinter, sebentar ada teknologi lagi.
Betul. Lagi. Tapi kalau itu dipegang oleh orang yang tidak memiliki emosional yang baik, spiritual yang baik, karakter yang baik, maka itu berbahaya. Betul. Maka ayo daftar di sini. Saya sangat berharap masyarakat Indonesia semuanya memiliki mental 165, ihsan, iman, dan Islam. Demikian Coach. Makasih banget Coach. Alhamdulillah. Baik, saya rasa udah cukup pembicaraan kita. Terima kasih nih Coach. Saya Lukman Baktiar dan Coach Bram dari ESG 165 Menara 165 Jalan TB Simatupang untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.